Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Harley Prayuda kembali hadir dalam Harley Radio Show. Kali ini di studio sudah kehadiran seorang pakar media sosial. Beliau biasa sering disebut Dr. Ruli Nasrullah MSI. Apa kabar, Kang? Masih alhamdulillah baik. Dosen galau. Dosen galau. Sebelum lebih dalam ke tema, kenapa sih galau? Sebenarnya gini, Eh, banyak banyak orang salah Kang ya gitu. salah ya. Oke. Galau itu diartikan sebagai orang yang pusing gitu kan. Kalau dalam bahasa Sunda itu apa namanya? Riut gitu kan Riut gitu ya kan. gitu. Is- Padahal dalam dalam kamus besar bahasa Indonesia galau itu selain arti yang tadi rame. Jadi Rame. ada kata rame. Galau Oke. itu sebenarnya maknanya rame. Nah, Eh. rame itu yang saya pakai karena kan saya orangnya rame gitu kan. Ngajar rame, sering bercanda, sering itu kan. Jadi orang-orang salah kaprah jadi. Orang-orang salah kaprah gitu kan. Cuma kan memang brandingnya udah dosen galau gitu Eh, kan. Bahkan nggak. ada yang sering WA, Oh gitu. Kang Arul, apaan gitu. Eh. Gantilah nama jangan dosen galau, itu doa loh. Ah, dia nggak tahu aja sebenarnya. Dia belum tahu kalau udah Dia ganti. belum tahu. Bukan, dari Arul jadi Aril. Jadi masa lalu. Masa Masa lalu. lalu. Oke, Kang, terima kasih sudah hadir di Surabaya ya. Ini di Surabaya. Surabaya Iya. dan hadir di Fakultas Ilmu Komunikasi. Komunikasi Unitomo Surabaya. Betul. Dalam arti bahwa YouTube Lovers beliau adalah narasumber dalam rangka workshop metode riset media sosial. Sampai seberapa jauh sih perkembangan pentingnya media sosial saat ini? Kalau saya melihatnya dia akan terus berkembang. Oh, tidak stuck sampai di Dia sini. tidak stuck ada di situ gitu kan. Oke. Karena terkait dengan media, seandainya kita bicara media massa kan dia berkembang tuh dari cuman koran, Hmm, tiba-tiba hmm, hmm, muncul radio, tiba-tiba hmm. muncul televisi, sekarang udah berkembang ke online, nanti juga akan berkembang ke aplikasi yang sendiri gitu kan. Nah, kalau media sosial saya melihatnya perkembangannya itu sudah luar biasa gitu Ya, kan. perkembangannya sudah luar biasa, Luar tapi kalau biasa. dari sisi riset apakah valid atau enggak gitu Nah, kan itu jadinya begitu. persoalannya. Itu persoalannya kan. Pendekatannya memang harus pendekatan baru juga gitu kan, karena kan beberapa teori-teori komunikasi, kalau kita bicara komunikasi itu kan hadir sebelum media sosial itu datang. Oke. Jadi boleh Heeh. cerita dong ketika bukunya Pak Arul ini meledak nih. Kok bisa seperti itu atau meledak karena memang yang pertama di awal-awal Ya, media sosial ya, sedang menggeliat ya. atau bagaimana? Kira-kira apa tuh frame berpikir metode riset media sosial? Media sosial. Waduh. Kalau saya melihat momennya pas, Kang. Momennya pas banget gitu kan, karena apa namanya, buku media sosial sebenarnya dari tahun 1090-an udah ada di Udah ada. luar, Iya, ya, di di luar. luar kan, di luar negeri gitu Kan kan. kita selalu tertinggal. Iya gitu. Nah di Indonesia nggak ada nih. Eh, Saya melihat eh. teman-teman dosen yang riset di media sosial, Oke, teman-teman oke. yang concern untuk bikin teori media sosial, saya masuklah di sana gitu Oke, kan. oke. Dengan pengalaman jadi wartawan, kemudian diubah jadi wartawan online, redaktur Iya, iya, online, gitu. iya. Jadi, nah ini dunia udah berubah nih Nah, gitu kan. YouTube Lover yang menarik, ternyata beliau ini adalah praktisi media. Proses media, pernah jadi penyiar radio juga. Kok lari ke dunia akademis? Gimana sih ceritanya nih? Karena waktu itu kan saya jadi redaktur senior. Oke. Ya, dan tidak ke lapangan lagi. Eh, Gitu kan. Yang biasa ke lapangan, pulang malam, nongkrong, sekarang udah di meja. Gitu kan. Ya Karena, banyak waktu lah untuk iya, belajar. gitu kan. Banyak kena AC segala macam. Dan mikir, ini suatu saat media ini akan banyak ditinggalkan orang. Oh, sudah diramal ya waktu Iya itu. sudah lama itu 2008 Iya, gitu iya, kan, iya. 2008 gitu kan. Karena mendengar teman-teman media cetak juga tirasnya udah sedikit dengan segala macam gitu kan, dan online menjadi sangat luar biasa masif gitu kan. Dan saya pikir ya usia menjadi wartawan kalau bekerja secara profesional di perusahaan paling 50 Mhm. selesai. Iya, iya. Setelah 50 Mau gue mau kemana nih? ngapain lagi Eh. gitu kan. Makanya sampai jadi wartawan tuh udah saya kuliah dengan segala Oh, macam. jadi berguna ya kuliah ini. Sangat. Enggak, tidak semua praktisi media Betul, betul, itu betul, betul, betul. care terhadap dunia pendidikan Dan atau care terhadap pendidikannya lah ya gitu. pendidikannya karena kan Dia mengandalkan pengalaman. iya karena mungkin terlalu jumawa, udahlah saya profesinya sekarang begini saja Oh, gitu. Cuma kan memang ada batasnya. dalam dunia industri harus ada batasnya. Iya, iya, Penyiar iya. juga nggak mungkin yang usianya 60 tahun jadi penyiar terus gitu kan. Iya. Jadi kan Ada penyiar pensiun. apa yang pensiun gitu kan. Jadi memang ada batasan, dan kebetulan saya di perusahaan yang cukup bagus gitu kan. Jadi memang usia 50 55 itu udah mendekati pensiun Oke. gitu kan. Jadi ya udah saya kuliah aja lah. Jadi memang subuh naik pesawat ke
kampus gitu kan. Nanti jam 2 naik pesawat lagi, balik lagi ke Loh, kantor. ini ngomong pesawat emang asli dari mana nih? Dari Eropa atau dari mana nih? Aslinya Cimahi, Jawa Barat, tapi bekerja, tinggal, mengadu nasib, ya kan? Diterpa nasib. Di Diterpa nasib di Jakarta. Jakarta ya, Jakarta. gitu. Jadi meninggalkan Cimahi itu sekitar tahun Meninggalkan Cimahi itu lulus SMA. SMA ya. Lulus SMA. Budak keneh di dieu. Heeh, budak keneh gitu. Ngumara we nya ka Jakartanya. Heeh. Wah, wanian pisan itu. Ini Oke, saluran bahasa Sunda atau kumaha nggak ini? apa-apa ini ada ya ada sedikit bumbu Ada lah. subtitle nanti, Iya, subtitle subtitle nanti. nanti. Oke, Kang Arul. Artinya bahwa tadi menyampaikan apa sih di workshop itu? Sepertinya ada sesuatu yang baru. Ya, Apa yang ya. baru itu? Dan bagaimana sesungguhnya metode riset media sosial ini? Oke. Jadi memang perspektif pertama bahwa media sosial itu kan menjadi sebuah platform baru yang sangat berbeda dengan media massa pada umumnya. Oke. Ketika media massa, dia memisahkan antara produsen teks dengan konsumen yang mengkonsumsi teks itu. Jadi antara khalayak dengan produser media itu beda. Nah, di media sosial antara produser dan khalayak itu melebur menjadi satu. Gitu. Hmm. Jadi kita tidak bisa lagi memisahkan itu. Siapapun sekarang sudah bisa bikin konten tanpa perlu jauh-jauh memikirkan visualnya seperti apa gitu kan. Nanti di searching aja di saluran Seh Siti Jenar. Yang sudah 400 ribuan following subscriber gitu kan. Oke, oke. Terus, udah. Promosi gitu. Ilmiah dulu, ilmiah dulu, Ya, ilmiah dulu. jadi memang sekarang user generated content menjadi luar biasa. Oke. Khalayak tidak lagi dipisahkan kayak teori agenda setting gitu Mhm, kan. mhm. Khalayak sekarang udah bikin agenda setting Oke, kalau sendiri. begitu berarti teori lama sudah terpatahkan atau bagaimana? Atau bisa dikombin dan seterusnya? Saya pikir begini, kita juga harus lebih jujur ya secara akademisi. Di bukunya Theory of Human Communication-nya Little John dia mengatakan tuh di halaman 15 Hmm. bahwa teori itu hadir hanya menjelaskan fenomena yang saat itu ada. Saat itu ada. Iya, Oke, oke. saat itu ada dan tidak bisa membuat generalisasi lebih jauh terhadap Hmm. fenomena yang lain. Jadi teori komunikasi yang muncul itu sebelum internet hadir, sebelum media sosial ada gitu. Jadi ketika kita ingin mendekati media sosial dengan perspektif komunikasi, nggak apa-apa kita pakai dasarnya, basic awalnya Oke. beranjak dari paradigma ilmu komunikasi. Tapi untuk lebih dalamnya, mau nggak mau kita harus mendekati new communication theory namanya, digital communication theory. Jadi semuanya akan muncul new termasuk new Termasuk journalism new misalnya. journalism New gitu. apa Iya. gitu, new apa? Yang pada intinya sebenarnya bukan menafikan atau bukan menutup teori yang lama, tapi sebenarnya menjadi diskursus baru. Kayak etnografi kan, Hmm. dengan akarnya antropologi. Ini ada etnografi nih. Oh, ternyata site-nya berubah. Jadi dari alam nyata ke alam digital, bukan goib. Dari alam nyata ke alam digital. Makanya Bukan muncul, kasat mata. bukan kasat mata. Makanya muncullah etnografi virtual, Oke. digital etnografi atau netnografi. Tapi tetap basic dasarnya adalah etnografi. Oke. Caranya gimana sih sebetulnya kalau tadi yang disampaikan untuk bisa meriset di media sosial ini? Untuk bisa meriset media sosial, pertama kita harus melihat paradigmanya dulu. Oke. Karena paradigma di media sosial kan kita ada 3 nih, gitu Aha. kan. Pertama, utopian, distopian, sama teorealis. Di mana melihat realitas itu sebenarnya sih seperti apa. Gitu. Apakah realitas media sosial itu membuat nilai-nilai value baru, komunikasi organisasi baru atau kelompok yang baru, atau komunikasi antar personal yang baru, atau dia tidak, hanya sebagai cerminan realitas gitu. Jadi dimulai dari situ dulu. Yang kedua adalah mendudukan media sosial itu dalam konteks apa? Apakah dalam konteks komunikasi, gitu kan, sebagai sebuah rumpun ilmu, apa konteksnya culture studies, kajian budaya, atau konteksnya media. Jadi ketika dimulai dari situ, kita bisa melihat nih teori-teori apa yang banyak dipakai oleh orang, gitu. Dan sebaiknya, gitu kan, Sebaiknya. bukan sebenarnya, gitu kan. Ya. Sebaiknya ketika ingin meriset media sosial ya kita searching. Makanya di Google Scholar itu salah satu tagline-nya adalah kita bersandar di bahu orang. Ya, karena kita tidak bisa bikin teori, kita tidak bisa bikin konsep sampai di level tertentu kan.
Dia harus asosiat profesor dulu baru bisa mengeluarkan teori-teori atau Kan Anda diuji. associate professor, kan kandidat Iya, profesor nih. sama-sama. Jadi memang harus diuji Oke, dulu secara iya, iya. akademik. Jadi ya udah cari aja jurnalnya. Seandainya kita mau pakai wacana nih discourse. Mm-mm. Oke, wacana discourse tuh munculnya ada internet nggak? Enggak. Bercerita soal internet nggak? Enggak. Bercerita soal apa? Oh tentang speaking, Mm-mm. public spear gitu kan, Mm-mm. obrolan di warung kopi segala macam. Itu realitas warung kopi. Nggak bisa realitas warung kopi dibawa ke realitasnya media Ilmiah kah? sosial. Media Oh, media sosial, sosial. karena karakternya kan beda. Di warung kopi orang masih bertemu, tuh kan, identitasnya masih jelas. Di media sosial, identitasnya nggak jelas. Kita bisa bicara apa saja. Maka cara mendekatinya tetap pakai discourse, tapi carilah yang digital discourse, khusus berbicara soal ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, Hmm. Nah, yang ketiga yang menarik adalah kita harus pastikan dulu kalau Christian Haidt itu mengatakan bahwa realitas di media sosial adalah realitas yang terjadi secara society, secara masyarakat itu ada, gitu loh. hmm, Karena peneliti media sosial itu harus memastikan akun yang muncul sebagai objek riset adalah akun yang orangnya ada, bukan abal-abal, bukan abal-abal. bukan buzzer. Bukan, boleh juga Oh, kalau boleh buzzer, juga. boleh juga kalau buzzer, boleh juga gitu kan. Mancing nih, Boleh mancing. juga kalau buzzer kan. Karena persoalannya kan kita harus pastiin gitu kan. Oke, kita melihat discourse status dia tapi kan ditanya dulu. Hmm. Ini akunnya mana nih? Ini siapa yang bikin gitu kan. Sehingga ketika kita melihat discourse, kita tahu konstruk dia di belakang itu seperti apa, representasi atau nilai-nilai yang dia masukin itu seperti apa. Jadi tidak tidak apa adanya. Tidak ada apa. Iya. Jadi sebetulnya media sosial itu hanya merupakan alat ya. Kalau di riset media sosial sampai ke 3.0 itu alat. Oke. Itu alat. Tapi kalau sudah ke 4 dan kelima itu sudah bukan lagi menjadi alat, udah Hmm. menjadi entitas. Karena media sosial sekarang bisa jadi entitas yang sama yang bisa bikin budaya sendiri. Ya makanya dimunculkan juga Society 5.0 Ya, itu Society kan. Ada 5.0 nilai manusiawinya di situ, manusiawi bukan atau mesin lagi iya, ceritanya gitu. bahkan si Manuel Castells bilang itu adalah network society. Oke, oke, Itu oke. masyarakat berjejaring gitu kan. Jadi kita harus memahami dulu bahwa ini masyarakat ada gitu kan, masyarakat yang bisa menjadi siapapun karena akunnya bisa banyak. Saat ini saya bisa jadi perempuan, saya bisa jadi laki-laki, saya bisa jadi gemoy, bisa jadi kurus segala macam, saya bisa punya 10 akun dan itu kan hidup. Bisa dengan wajah yang beda-beda. Beda-beda. Iya, dan saya selalu bilang, ada satu contoh kasus yang saya sampai sekarang mencari di teori komunikasi ini konsepnya apa. Apa itu? Ketika orang meninggal. Tapi masih ada gitu. Nah makanya kan, dia punya akun, meninggal, kita ngucapin innalillahinya ke akun yang bersangkutan. Iya. Innalillahi, baru aja kita Eh, kemarin gitu. eh. Itu kan udah bahasa bahasa kepada orang hidup kan, POV orang pertama. Baru kita kemarin ngumpul. Lo udah pergi duluan, ninggalin gue. Masih untung gak dijawab kan? Masih bro. Masih bro. Tapi yang jawab kan anaknya. Tapi kan kita jadi ruas juga kan. Loh, Jadi, iya. aduh gitu kan. Jawab. Ya, jadi Oke, itu. Pak Arul, artinya bahwa kita semakin mudah meneliti dengan metode riset media sosial ini karena adanya big data ya? Ada Big data. kaitannya? Gimana? Kaitan dengan big data ini coba? Kalau saya melihat big data itu kan sekadar alat ya. Oh, big data alatnya, Kalau bagi saya itu adalah alat. pengumpul Ya, data. pengumpul data gitu kan. Namanya juga big data karena itu data-data. Kalau kita bicara teknik analisis big data ya. Jadi Hmm. teknik big data itu kan alat untuk mengumpulkan. Yang sebenarnya realitas itu sudah dari dulu di mana dunia akademis ini muncul, caranya itu sama. Oke. Karena kan big data itu basicnya 3. Pertama, dia mencari pola. Oke. Nah, kalau mencari pola dalam studi budaya, studi antropologi, pasti mencari pola. Gitu Untuk loh. menyimpulkan ya. Untuk menyimpulkan. Atau di studinya etnografi, Delheims gitu kan, Ah, ethnography of membangun communication. terus ya. Ya kan? Jadi dia mencari pola juga, Ah, termasuk bahasa. Gitu kan. Contohlah Greimas, Aktan gitu kan, ada 6 aktan, dia mencari pola. Kemudian yang kedua adalah mencari tren. Ya kan?
Selain mencari pola, dia mencari jadi tren apa nih yang lagi hype sekarang, yang lagi Mhm. FYP, yang lagi diperbincangkan Ya tetap orang. peran manusia sebagai penelitinya memang menjadi kunci Tetap ya. jadi Jadi kunci. big data ini kalau saya menganalogikan seperti tong sampah, kita pemulung, mana yang Ya benar gitu. betul. Secara teknologi Teknologi. komputer gitu kan. Oke. Makanya ketika bicara big data, kita harus tempatkan dulu big data itu dalam konteks apa? Mhm. Apakah komunikasi perspektifnya komputer Oke. atau komunikasi perspektifnya yang selama ini kita pahami dalam rumpun ilmu komunikasi, bukan Mhm. ilmu komputer gitu Mhm loh. mhm. Makanya dipilah dulu kalau bicara riset big data dalam komunikasi. Nah, komunikasi apa dulu? Komunikasi komputer, gitu kan? Oke. Karena big data itu kan itu tadi Data. mencari data untuk menemukan pola, mencari tren, yang kedua adalah mencari jaringannya. Nah, Mmm, setelah data itu ada, terus mau diapain? Jadi si penelitinya itu yang akan mendekati itu, entah itu melalui pendekatan konten analisis atau mhm. pendekatan diskurs atau Mhm. pendekatan naratif atau semiotika, tetap perannya adalah si Peneliti itu. peneliti. Karena big data, kalau yang dipahami orang-orang sekarang, nggak akan bisa jalan tanpa alat. Oke. Karena harus ada alat analisisnya kan, harus ada softwarenya. Apalagi ini, kualitatif kan Apalagi kita kalau kualitatif. kuantitatif kan sudah ada SPSS berapa Iya, gitu, udah tapi gampang. persoalannya adalah big data itu sebenarnya basicnya adalah statistik. Oke, basicnya Basic statistik. big data itu basicnya statistik. Dengan pola jaringan kali Iya, ya? pola jaringan kan berdasarkan algoritma, Heeh. bahasa komputer. Kalau begini, dia begini. Kalau begini, dia begini, gitu Heeh. kan. Jadi kalau seandainya kita mau mendudukan secara akademis, diskursus biasa itu sebenarnya cara kerjanya adalah cara kerja statistik. Mhm mhm. Mencari pola kan bukan ujuk-ujuk big data itu langsung, oh ini polanya begini. Enggak. Ada mesinnya, ada bahasa komputer yang sudah diketik duluan, gitu Betul kan. betul. Dan itu dilakukan oleh peneliti lapangan kayak etnografi. Jadi dia sudah tahu tuh, oh pola masyarakat tuh seperti apa nih. Misalnya Tonis dia mengatakan ada Gemeinschaft dengan Gesellschaft. Ada masyarakat urban atau masyarakat yang sudah ajak, ada komunitas yang memang cair gitu kan. Jadi dari awal dia sudah bikin pola tuh. Oh ketemu nih di lapangan. Nah big data kan cara platform big data, bukan big data ya. Platform big data mengerjakan itu. Mhm Terus mhm. orang mengatakan, oh big data itu karena eranya sekarang informasinya banyak di internet. Nah pertanyaan saya sederhana, apakah sebelum ada internet informasi itu nggak ada? Ada. Ada gitu kan. Ada. Cuma kan dengan internet data itu lebih tersimpan, ya Dan kan. pengolahan lebih cepat Iya, juga. pengolahan lebih besar, archive-nya ada, Heeh. database-nya ada, dia masuk untuk bagaimana itu udah terkoneksi ke seluruh dunia kan. Oke Jadi oke. kita bisa crawling dari benua Amerika, Eropa, segala macam. Jadi dibilanglah big data. Enggak. Sejak dulu manusia hidup, data itu udah ada Oke, jadi semuanya. kalau saya ingin bertanya untuk sekaligus menyimpulkan, karena ini kalau dibicarakan 7 hari 7 malam nggak akan selesai. Iya, betul. Artinya, keterampilan apa yang harus dimiliki oleh peneliti untuk Oke. berkaitan dengan riset media sosial ini? Pertama, jelas keterampilan menulis. Udah pasti ya. Karena banyak Ah, akademisi. nggak ada. Ada ghostwriter kok. Itu beda, tergantung tukin dan tunjangan kampus kan. Oke. Jadi banyak peneliti yang memang trouble lah dalam soal menulis gitu kan. Tapi yang kedua yang paling penting adalah kita mau mendekati media sosial dalam perspektif apa dulu. Oke. Karena media sosial itu dia tidak bisa diklaim sebagai miliknya komputer, ilmu komputer. Atau diklaim juga, oh ini ilmu komunikasi. Jadi risetnya Mhm. harus komunikasi. Oh enggak juga. Enggak ya. Realitas atau fenomena media sosial itu bisa didekati dalam perspektif ekonomi. Jadi tidak hanya komunikasi. Tidak hanya komunikasi, Mungkin kan? dari sisi finance juga Iya bisa, itu dari tadi sisi ekonomi. sosiologi juga bisa. Betul. Jadi semua keilmuan Semua bisa di situ. keilmuan bisa. Bisa. Makanya saya lebih suka riset-riset di media sosial itu multidisiplin. Hmm. Karena melihat fenomena itu dari berbagai sudut pandang gitu kan. Jadi tadi kan menulis, kemudian juga daya analisis kita juga, Ya, mendudukan skillnya, dulu, mendudukan mendudukannya. media sosial ini sebenarnya ini ranahnya apa. Oke, terus? Yang kedua adalah ketika kita udah tahu, oke, saya kebetulan karena ini podcastnya ilmu komunikasi gitu kan. Oke, kita taruh di ilmu komunikasi. Nah, yang ketiga adalah kita digging tuh menggali lebih dalam konsep komunikasi apa yang bisa menjelaskan ini. Hmm, untuk Setelah kita mendukung ya, untuk untuk mendukung. mendukung Oke. gitu kan. Seandainya oh bagaimana cara orang berkenalan dengan orang lain. Oh,
saya mau pakai social penetration theory. Tapi persoalannya adalah setelah dia tahu teori penetration theory, ingat loh, ini muncul sebelum internet itu hadir, Hadir. teori itu. Iya. Dan ini tidak menjelaskan media sosial. Maka langkah yang lebih penting mencari jurnal-jurnal terbaru, mencari buku-buku terbaru yang menguatkan teori ini bisa mendekati media sosial. Jadi 4 langkah itu yang apa namanya, yang sangat strategis Sebagai seorang peneliti di sebagai media seorang sosial. peneliti media sosial itu yang harus dilakukan. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk kita pakai teori lama untuk menjelaskan realitas di media sosial. Harus ada statement akademik. Ya, walaupun cuma hanya satu kalimat gitu kan. Karena itu tadi bahwa teori itu hanya menjelaskan satu fenomena. Nggak bisa digeneralisir ke Nggak bisa. fenomena yang banyak gitu kan. Walaupun konsep-konsepnya, kategorisasinya ada kemiripan. Tapi sebagai akademisi selayaknya gitu loh. Kita mengambil referensi, kita mengambil sitasi atau merujuk pada riset-riset yang sudah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Oke, keren, keren, keren. Kang Arul, jadi pesan untuk mahasiswa khususnya dan juga para peneliti new media ini, Ya, apa yang bisa disampaikan kepada YouTube lovers yang menonton ya. video kita ini? Saya ingin mengatakan bahwa ilmu komunikasi itu sudah puluhan tahun ada di Indonesia. Oke. Riset-riset soal media, bukan saya mengecilkan. Riset-riset soal media massa, koran, televisi, ini, kemudian radio, itu sudah banyak, Iya, gitu betul. kan. Bahkan udah bisa jutaan. Media sosial adalah fenomena baru. Tren baru. Tren baru, gitu kan. Media sosial fenomena baru. Ada komunitas baru di situ, ada identitas baru di situ, ada pola komunikasi baru di situ. Maka ini akan menjadi tanah yang masih kosong, yang belum digarap oleh banyak orang. Gitu loh. Jadi masuklah ke tanah yang kosong itu dibandingkan tanah yang udah banyak orang menggarapnya, kita masuk akhirnya ya susah untuk menemukan sesuatu yang value-nya, novelty-nya bagus, novelty-nya sendiri, pasti akan redundant. Pengulangan lagi, Betul. pengulangan lagi, pengulangan. Sementara media sosial itu masih terbuka peluang. Bahkan saya mengencourage teman-teman S2 untuk bikin teori, jangan takut gitu Jangan loh. takut, jangan hanya S3 aja yang bikin teori Iya, dengan jangan model baru. S3, S2 betul. pun harus sudah S2 pun mulai. harus bisa Apalagi memulai mungkin situ. tapi modelnya dari sisi implementasi. Betul. Jangan filosofi, Belum berat filosofi, filosofi. betul. Hanya konsep aja dulu gitu kan. Kan teori kan ada 4 tuh tahapannya. Udah bikin kategori atau Ya, ya, konsep ya, gitu kan. ya. Walaupun berhentinya tidak jadi teori atau Ya. dia sekedar menjadi apa ya, Ya, sekedar tadi itu taksonomi jadi aja. iya. Dan itu menjadi fenomena baru lah yang bisa Betul. diteliti untuk Betul. peneliti lain. Iya. Berkelanjutan kan terus. Berkelanjutan Lah itu kan betul. di ilmuwan kan seperti itu. Iya, kan sesuatu yang baru tuh, kayak perdagangan di Instagram contohnya. Oh. Dulu kita tahu medsos itu kan cuma buat flexing-flexing. Sekarang Pergi bisa kemana-mana. dimonetize. Sekarang boleh monetize. Sekarang orang bisa jualan gitu kan, tanpa perlu megang barangnya. Iya kan? Tanpa perlu megang barang, ngeliat barangnya, kita bisa deal-dealan di situ Jadi gitu kan. pusat keilmuannya banyak sekali ya di media sosial untuk Sebenarnya pesawat kemarin menjadi dikembangkan. sesuatu yang baru. Ya semoga lah, termasuk Amin. kita juga akan terus mengembangkan Ya, keilmuan dari ya, sisi media sosial ya. sebagai new media ini bukan Betul. berarti bahwa konsep-konsep lama hilang, tidak, tapi mungkin Enggak. dimodifikasi. Modifikasi, betul. Betul, atau ditambah bila perlu. Boleh ditambah, tergantung hibahnya. Hibahnya. Hibah Yang risetnya, hibah risetnya. Oke, Pak Ruli Nasrullah, terima kasih Siap. sudah hadir di Nun. Vkom Unitomo. Matur nuwun sangat, G. Ya, apa jawabannya, Sun? Nah. Sampai ketemu lagi. Nah, YouTube Lover, sampai di sini dulu. Harley Radio Show. Dan saya Harley Prayuda bersama Kang Arul. mohon diri. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Ciao.